seminggu atau 2-3 hari sebelum acara kita udah bisa ngeliat tuh. Oh, ini saya bilang sama calon-calon klien wedding online, ini akan lebih menguntungkan buat Anda. Karena ketahuan loh. Itu jelas sekali orang transfer berapa itu. Dan langsung ke rekening Anda. Dan langsung ke rekening Anda, tidak ke rekening mertua loh. Iya, tanpa dikacau oleh keluarga Anda ketika ngambil di toknya. Jagustian. Yeay. Jumpa lagi kita di Mencari Ilham ya. Betul, udah kemarin kita bahas tentang apa tuh Bang ya? IO. Oh, ini masih seputaran IO nih. Oh, alhamdulillah. Karena beberapa waktu ini saya lihat agak aktif dia di ide soal wedding online. Alhamdulillah itu tuh. Di Indonesia udah banyak aja. Udah sih, karena udah lihat di beberapa karena pandemi kita nih kan, keadaan kita yang sekarang tuh di berbagai bidang kan emang kan diharuskan gimana melakukan suatu hal tuh kan bertemu. Salah satunya contohnya sekarang banyak event tuh berganti dengan webinar. Oh. Kan kayak event kayak gathering ataupun ada pembicaraan. Ada diskusi, ada talk ya. show, pakai Zoom, pakai apa gitu ya. Pakai Click Meeting, pakai Google. Bahkan sekolah kan sekarang pakai Google Classroom. Ini masalahnya kalau wedding gimana caranya mau pakai online? Nah, itu dia. Ini orang mau ngasih kado, mau ngasih duit gimana? Ini kan dibalik orang wedding tuh ada harapan amplop-amplopnya itu. Sebelum sampai ke sana tuh kan bahkan tuh Pak Am apa tuh wisuda ya sekarang udah pakai online kan? Wisuda tuh udah pakai amplop ya. Betul. Tapi kan ada beberapa kegiatan yang sebenarnya tuh harus tatap muka, sekarang tuh kan kita pindahkan ke online. Nah, kepikiran waktu pada saat itu tuh kita tuh harus berbuat sesuatu, jangan sampai diam di tempat walaupun keadaan tuh yang menghalangi kita. Nah, tercetuslah kalau bisa webinar, kalau bisa meeting, wedding bisa nih. Mesti kan gitu kan. Wedding bisa nih. Tinggal bagaimana menyulatnya kan. Tinggal bagaimana yang kemarin tuh yang ketemu langsung kita alihkan jadi online. Nah, itulah dia tercetus ide, kita buatkan dia. Kan pasti banyak hal yang kita pikirkan. Ini seperti kita paham tadi yang pertama-tama kali kita main map dan kita pikirkan itu kan pemecahan masalah gimana orang ngasih amplopnya. Gimana makannya? Kalau saya pikir gimana cara orang mau ngasih amplop nih kan? Gimana tamu nak makannya? Gimana tamu mau makanan kan orang kena itu makanan menentukan berapa jumlah amplop yang akan didapat ya. Iya, gara-gara makanan, tercoret sedikit makanan tuh, tercalat sedikit makanan tuh, nak omong kan lebaran tuh. Si Anu tuh kawin lau, ya Allah. Ya Allah, daging ngotong tipis-tipis. Macam lidah kucing kan. Setipis kartu ATM. Itu masalah. Nah, itu dia. Jadi kita cari pemecahannya, kita kasih solusinya. Tercetuslah yang kita sebutkan dengan nama, kalau di orang tahu sih wedding online, kalau di kaminya sih kami sebut kalau untuk internetnya Nyata Wedding Online gitu. Nyata Wedding Online. Ini mau dijadikan produk bagi Nyata Manajemen. Nama event organizer-nya Nyata Manajemen. Weddingnya namanya Nyata Wedding. Nyata Wedding Organizer dan Wedding Planner. Tapi kan ini udah nggak nyata ini kalau soal nah, gimana yang Maya jadi nyata gitu. Nyata dialihkan jadi Maya gitu. Ini di apa namanya? Kita sebenarnya kemarin Kapolri mengeluarkan menarik maklumat yang sebelumnya. Iya, ya kan? Bahwa maklumat yang sebelumnya adalah tidak boleh ada pengumpulan massa, baik itu event, acara dan sebagainya. Sama ya event sama acara. Nah, sekarang maklumat itu udah ditarik. Ya kan? Tapi juga ada case di mana baru hari ini ada berita, saya lupa di mana. Yang jelas setelah dia mengadakan resepsi wedding, resepsi pernikahan, kemudian calon mempelai keluarga bukan calonnya, si mempelainya ya? Mempelai lakinya meninggal karena COVID dan undangannya ada berapa puluh orang yang positif corona. Ya. Nah, itu kan sebenarnya Pak Am, untuk kota kita sendiri sih ada beberapa kelonggaran-kelonggaran yang dikasih sama pemerintah nih Pak Am. Salah satunya akan boleh. Tapi kalau pemerintah nasional udah membolehkan emangnya ada resepsi konvensional seperti dulu? Belum. Sebenarnya belum boleh. Belum boleh sama sekali, bahkan walaupun di new normal ini.
Walaupun di normal ini kan bahkan konser tuh kan kata boleh konser asal yang nonton konser tuh duduk, itu baru wacana Pak Am. Oh, belum dikeluarkan Pak regulasinya. Nah, belum. Aturannya belum keluar. Belum, istilahnya tuh kalau boleh pun konser nanti ketika peraturan udah ada kayak gini nih yang bolehnya. Nggak boleh berdiri lagi dan sebagainya, itu belum disahkan juga. Nonton konser apa? Kok cuma duduk-duduk lo Nah, lagunya? kalau misalnya Metal lagu kayak 420, kayak Firza Bersari, kayak Tulus, enak lah ditonton duduk. Kena yang metal, gimana nak musiknya? Kayak skill pun tak mungkin nonton duduk. Kan? Nah, SOE tak mungkin kita nonton duduk. Nah, berarti sebenarnya balik lagi ke regulasi itu balik lagi ke pemerintah daerah masing-masing. Betul. Ke saat mengeluarkan kebijakan. Udah boleh belum pengumpulan massa ini, baik itu untuk event, baik itu untuk wedding. Ya kan? Ya. Nah, jadi kalian berinovasi lah nih ceritanya. Berinovasi untuk kan? wedding bagaimana ceritanya Ya. supaya orang masih tetap bisa melakukan resepsi pernikahan, bisa tetap dilihat orang ramai, bisa tetap dapat amplopnya. Betul, dan paling penting tuh gimana industrinya tetap jalan, karena di dalam industri wedding itu tuh kan penting tuh. Industri wedding tuh kan kita bukan hanya bicara keluarga satu dan keluarga lain nih. Ketika jadi wedding tuh itu adalah periuk banyak orang di situ. Makanya anak-anak fotografer video dan foto. Di situ makannya anak-anak dekorasi. Di situ makannya kawan-kawan yang cetak amplop, MUA, habis itu yang inai, yang WO, yang Ini inai. ini inai. Ini inai. Belum lagi yang buat jano kalau segala macam kan. Berarti banyak yang terkorbankan ketika wedding reception ini tidak bisa diselenggarakan ketika new normal. Banyak sekali. Oke, boleh akad, tapi seakad-akadnya tuh tidak banyak menyerap tenaga kerja lah, Pak. Oke. Berarti ini memang butuh inovasi ya? Perlu inovasi walaupun industrinya mungkin belum bisa berjalan seperti sedia kala, paling enggak kita bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dulu nih. Bertahap nih, sebelum adanya keputusan boleh haji wedding, walaupun nanti pembatasan orang mungkin ya. Nah, jadi dekornya tetap tidak cuma dapat akad, tapi juga dapat akad plus resepsi. Yang para desainer baju pengantin, kekurangan orderan dong. Baju pengantin yang cuma dipakai bridal, atau disewanya cuma untuk akad sekarang bisa, karena gara-gara kalau mimpi saya ketika online baju akad sama baju resepsi pasti beda. Nah, jadi seperti itulah. Tapi wedding online itu juga artinya dekorasi bisa tetap jalan. Bisa. Fotografi jalan lah, Pak. Oh, bisa tetap jalan. Itu band wedding jalan. Oh, yang kalian bikin itu, yang kalian rencanakan itu semuanya masih tetap bisa. Semua bisa masuk. Nah, jadi ada beberapa kawan-kawan band bertanya. Ya artinya kan di situ juga ramai orang berarti jadi venue-nya. Enggak, ini kita atur gimana? Gimana cara kita ngaturnya? Kawan-kawan band bertanya, ini kalau kalian udah bikin SOP-nya? Udah. Kalau konsep wedding online ini band enggak ada lah ya, ada, tapi bandnya enggak di situ, Pak Am. Oh gitu. Jadi kita konsepnya tuh bandnya tuh kita rekam, di H-1 atau sebelum acaranya, kita rekam, nanti kita kasih skrip. Mending mutar MP3 kok kayak gitu. Nah, itu kan kata itunya nih, kata orang-orang. Iya. Kan kalau saya seorang klien mending mutar MP3 Bang kata dia. Nah, keperluannya tuh apakah mau nih ketika misalnya Pak Am nih pengantin nih udah ngomong bla 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 bla, dilihat terus capek kan? Iya sih. Kayak kita presenter nih capek kali ngomong terus, perlu jeda iklan kan? Iya, itulah jeda iklannya. Oh, jadi ketika si band nyanyi masih tetap bisa menyapa orang yang menyaksikan lewat live YouTube ya ini ya? Live YouTube Zoom. Oh, live YouTube sama Zoom, Instagram juga. Nah, jadi itu misalnya kan ketika MC ngomong ini, mungkin yang dari Zoom nih pengen salam-salam. Oke, sambil menunggu nih, kita akan menyaksikan penampilan dari band bla bla bla. Masuk. Kita masukkan rekamannya. Kalau di Malaysia itu sampai soal ini dia presiden pidato loh. Presiden siapa sih Malaysia sekarang? Mahathir Mohamad kan? Bukan. Yang baru setelah Mahathir mundur. Dia sampai dia pidato kenegaraan. Dia membolehkan. Kan presiden Perdana Menteri berarti. Perdana Menteri. Dia membolehkan sudah penyelenggaraan wedding ini
terus tahlilan, semua keagamaan, pokoknya semua yang tapi di dalam sebuah gedung yang 250 orang kapasitasnya paling banyak dengan aturan physical distancing, pengaturan kursi dan sebagainya. Tapi tergantung juga kapasitas gedungnya. Tapi kalau di Indonesia ini kan belum nih. Belum. Presiden tidak ada ngomong seperti itu. Belum. Ya kan? Kemarin kan Presiden cuma baru marahkan menteri-menterinya. Iya, baru marahin menteri-menterinya kan. Berarti kebijakan ini mungkin diatur, kalau di Indonesia diatur oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah Kalimantan Barat. Kayak gimana responnya? Nah, kemarin udah ke mereka. Udah ketemu. Alhamdulillah kemarin dikasih kesempatan ketemu dengan Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Miji, Pak Sultan Miji. Nah, mungkin ketika saya naikkan foto-foto itu tuh Pak Am, yang saya agak ngadap Pak Miji kan heboh tuh. Okay. Heboh. Gimana nih tanggapan Pak Miji? Gimana? Gimana cara kau? Padahal kita ngikutin prosedur lah. Iya. Kirimkan surat, nunggu, berjanji. Insya Allah bisa ketemu hari ini, kita nunggu. Rupanya Bapak lagi heboh, besok gitu. Akhirnya ketemu juga. Nah, tanggapan dia gimana? Nah, ketika kita nonton kan Pak Am kan salah satu talent kita tuh yang kita minta tolong kan. Iya. Kita minta tolong. Jadi bapak itu ya? Jadi bapaknya pengantin perempuan untuk adat Melayu. Nah, ketika kita minta respon dia, kita lihatkan gimana prosesi dan simulasi yang telah kita buat. Beliau tuh alhamdulillah mendukung dengan inovasi yang kita buat. Peristiwa virus COVID memberikan kita pelajaran yang membuat kita berpikir untuk berinovasi dalam segala hal tatanan kehidupan kita. Salah satunya yang dilakukan oleh anak-anak muda kita yaitu menawarkan wedding online. Ini merupakan inovasi yang bagus di tengah pandemi COVID-19, mana mereka yang akan melangsungkan pernikahan bisa dilakukan secara langsung dan online yang nanti disiarkan di berbagai aplikasi yang ada, ya. Kemudian mereka pasangan pengantin juga bisa mengundang teman-temannya seperti biasa. Ada yang memberikan hadiah perkawinan juga bisa, ya. Dan semuanya bisa diatur secara online. Nah, kalau mau lihat testimoni beliau bisa ke Instagram Nyata Manajemen langsung, itu ada. Oh iya, nanti saya cantumkan lah di sini. Iya, betul. Supaya orang yang pengen wedding juga mengetahui bahwa ini pemerintah dukung wedding online. Betul. Nah, dan ini tambahan lagi, wah, makasih udah diundang di sini jadi media untuk saya bicara, karena ketika wedding online ini didukung sama Pak Gub dan kami mencetuskannya, ada beberapa orang yang sudah ngorder. Bukan sudah mengorder, Pak Am. Apa? Kayak misinformasi. Ini kalau wedding online ada berarti mematikan industri wedding lah nih. Iya, saya ada dapat komentar itu. Iya. Jadi teman-teman dekorasi itu yang sedang memperjuangkan supaya wedding ini bisa lagi secara konvensional. Iya. Dia bilang ini jadi apa ya? Jadi riweh lagi. Iya. Soal ada wedding online jadi menghambat mereka gitu. Nah, itu makanya ketika dikasih Pak Am bilang ngubungi saya, "Ya, yuk kita obrolkan tentang wedding online." Ini di salah satu hal media yang bagus buat saya jelaskan juga nih. Gimana? Ini mengganggu teman-teman yang lain nggak? Teman-teman dekorasi, teman-teman yang masih kepake nggak kalau ada wedding online? Itu dia, Pak Am. Ini sih. Kopi saya tadi mana ya, Jung? Tanyain, Jung. Boleh. Oh, lagi dibuatin. Nah, sambil ngopi nanti ya. Nah, ini dia kan saya baru tahu juga kawan-kawan tuh udah ngadap ke wali kota untuk memperjuangkan new normal nih. Paling enggak wedding boleh ada kan. Saya pribadi malah mau, Pak Am. Diajak ikut, diajak dukung hal itu malah mau. Tapi ketika emang belum bisa, kita kan tidak bisa ngotot. Iya sih. Pemerintah tanggapannya ketika mereka ngadap apa tanggapan mereka? Belum, saya tidak tahu. Karena kan saya tidak masih bahaya loh soalnya kan. Kalau kita kumpul rame-rame kan masih bahaya. Masih bahaya. Walaupun protokol kesehatan tetap kita jaga dan sebagainya kan. Nah, makanya ketika kita mikirkan ini mohon maaf sebelumnya kalau misalnya banyak beranggapan ini hanya menghidupkan Nyata dan orang-orang sekitarnya, Pak Am. Kita tuh udah berpikir
keras gimana semua orang bisa makan Pak Am di industri ini. Bisa dapat. Kalau misalnya kita ego, bisa ya kita buatkan konsep wedding online-nya dengan green screen. Green screen, iya. Mau kayak apa aja bisa tuh, bisa kan kita tutup kain hijau, kita green screen kan, karena alhamdulillah mau datangin Obama, Donald Trump di sini juga bisa. Misalnya pelaminan mau dipelaminan ke ini kopi ya. Oke, nih kopi saya. Vietnam drip. Yang dingin ya, Bang ya? Vietnam drip dingin. Oke. Ini saya apa nih? Kopi bakso. Kopi bakso. Oke, siap. Thank you, Bang. Bang minta ini untuk alas ini, Bang. Oh, supaya enggak ini. Yang supaya enggak basah gitu. Nah, Oke. Kalau misalnya kita mau egois, ini mohon maaf buat kawan-kawan semua, kita bisa green screen kan. Yang misalnya mau pelaminan di pantai, pelaminan mau di luar angkasa, bisa kita buat. Luar angkasa, tenaga kita luar bisa, angkasa, tenaga kita tuh di ada bulan. yang bisa buat animasi sampai seperti itu kan. Nah, tapi kita saya berpikir ketika misal rapat dengan kawan-kawan untuk menentukan kemarin kita simulasi, nggak bisa nih, kita harus ngasih kawan-kawan dekor nih. Harus ngasih teman-teman dekor, harus menghidupi juga teman-teman fotografi, videografi, dan yang biasa terlibat dalam sebuah wedding kan? Iya, nah semua yang terlibat walaupun dapatnya tidak sebesar biasanya Pak Am ya. Thank you. Tapi kita melibatkan paling enggak kawan-kawan yang biasa ada di industri wedding, tapi kita masukkan. Misalnya contoh, ini berarti kalau di industri wedding ini tidak bisa catering, tidak ada lah. Udah membuang tenaga catering, bisa catering. Bisa kan, karena kan. Nah, makannya gimana tuh kalau catering bisa? Nah, kalau misalnya kan di kita juga buat undangan. Belum netes semua aja. Udah habis dah. Nah, undangan online tuh kan kita buatnya di situ bisa ngasih amplop tuh Pak Am, dia barcode. Oh, jadi bisa pakai transfer. Transfer. Malu nih. Kalau cuma ganti 10.000 malu ya. Enggak. Emang masih ada orang wedding ngasih Barcode kan? Bahkan 10.000 juga. Bahkan gunanya itu sekalian landing page itu atau undangan online itu berguna untuk buku tamu sekalian Pak Am. Oh gitu. Jadi dia bisa nulis namanya, apakah ingin hadir. Seminggu atau 2-3 hari sebelum acara kita udah bisa ngeliat tuh. Oh, ini saya bilang sama calon-calon klien wedding online, ini akan lebih menguntungkan buat Anda. Karena ketahuan loh. Itu jelas sekali orang transfer berapa itu. Dan langsung ke rekening Anda. Dan langsung ke rekening Anda, tidak ke rekening mertua loh. Iya, tanpa dikacau oleh keluarga Anda ketika ngambil di toknya. Tidak ada kekhawatiran amplop ditilep. Tidak ada kekhawatiran amplop keselet-selet kemana-mana. Ini bagus ini. Nah, terus pengantin nih bisa ngasih souvenir. Cara ngasih souvenir ya? Nanti kita sih rekomendasikan kalau untuk di luar kota atau di luar pulau di Pak Am, itu kita souvenirnya itu bisa berbentuk voucher OVO, GoPay. Oke. Balik lagi dong duitnya. OVO, GoPay. Tapi kan orang berpikir kan ini cuma 1.000. Iya, orang mikir kan mahal nih. Enggak lah, kan makanan kan kita enggak perlu nyiapkan, bisa larikan ke situ. Oh iya. Atau makanan itu kan 30.000 per pack. Iya, bisa. Minimal kan? Iya, bisa. Di hotel lebih mahal loh kan? Iya, 70, paling minimal 50. Iya, minimal 50. Nah, kalau dikonversi menjadi voucher GoPay kan lumayan itu. Voucher GoPay kan lumayan. Malu tuh kasihnya cuma 20.000. Atau voucher Indomaret kan, yang Indomaret di seluruh Indonesia. Oh iya. Atau Alfamart bisa kan? lebih bermanfaat ya. Bisa voucher belanja gitu kan. Nah, dan juga kita juga nanti ada pilihan itu, apakah mau diantarin makanan Pak Am. Oh, kalau yang dekat bisa diantarin. Bisa di satu kota, masih dalam orang lingkup kota Pontianak. Pakai jasa apa? Enggak ribet emang. Nah, ini kan makanya kata saya tuh mikirkan sampai saya main map tuh ke jauh. Ini banyak kawan-kawan kita, salah satu contoh teman kita ada MC Ogi. Ada kawan kita yang bintang iklan Akeng. Ya sekarang jadi kurir makanan nih Pak Am, karena pandemi ini. Oh gitu. Nah, kita bisa libatkan teman-teman kurir-kurir ya, makanan. misalnya nih kita tanya, biayanya udah dihitung, membengkak nggak perbandingan antara ketika konvensional dengan online? Enggak lah, lebih murah Pak Am. Lebih murah ya? Nah misalnya ke Ogi ke Akeng, kita biasa ngantar sehari paling banyak dapatnya berapa? Misalnya mereka bilang 500.000, oke, kita antar semua ini berapa orang?
makanan, kita kerjasama dengan catering. Dia yang bungkuskan, yang ngotak, tinggal antar. Oh, berarti teman-teman para pelaku industri wedding sebenarnya nggak perlu khawatir dengan adanya inovasi wedding online ini kan. Kemudian ini juga bisa melibatkan lebih ramai jasa yang lainnya. Iya. Untuk calon klien berarti ini barang bisa lebih murah. Ya, benar. Iya kan? Karena kan makanan kan nggak perlu di stok Pak Am. Ini kan dibungkuskan, itu pun nggak sebanyak undangan biasa yang kadang-kadang kita nyiapkan ada lebihnya atau apa kan. Ini kan sesuai dengan dia klik kan. Berapa orang yang ngeklik makanan kan ketahuan loh jumlahnya. Iya. Tidak ada kekhawatiran kehabisan makanan, kehilangan makanan. Iya, dan itu kita bisa tahu sebelum hari H Pak Am. Sebelum hari H kita udah dapat data-datanya tuh. Kita bicara data kan nggak bohong nih. Apalagi yang real time seperti itu. Nah, Agi kan kalau di undangan biasa nih, ada orang yang kita tak kenal kan bisa masuk. Iya. Kalau ini kan data udah jelas. Ada ini undangan. kakak kenal ya nih. Yang ini tak kenal nih bang, coret. Oke, kita Masih keluarkan. ada tuh Jak yang kayak gitu tuh Jak. Iya. Dia tidak diundang, dia cuma cari makanan aja di situ. Iya kan? Pakai baju rapi, yang nyambut tamu udah tahu itu undangan apa bukan. Ini kan kita bisa tahu, oh ini bukan nih bang, nggak bisa masuk. Dan kita juga buat platformnya tuh 3 platform Pak Am. Instagram mungkin dia pengen mengabadikan di Instagram pribadi dia kan. Iya. Di YouTube itu untuk yang satu arah Pak Am. Satu arah yang cuma pengen menyaksikan. Iya. Yang 2 arah yang pengen berinteraksi itu di Zoom. Di Zoom. Itu dan Zoom kita tuh bisa menghadirkan 1.000 orang secara bersamaan. Masalah momen ini kan wedding ini kan momen seumur hidup untuk orang yang tidak mau berpoligami. Ini momen. Iya, betul. Kalau mau poligami bisa diulang. Ini masalah momen yang sakral, ya kan? Untung ruginya apa? Momen ini kehilangan momen yang biasa orang miliki nggak gitu? Nah, maksudnya. kalau ngomongkan momen nih Pak Am, pandemi ini momen. Oke. Pandemi ini sendiri momen. Alasannya apa, Rit? Kita mana tahu nanti tiba-tiba ke depannya pandemi ini tak bisa hilang Atau berakhir. Nah, momen ini nih, pandemi sendiri ini momen. Tidak semua orang menikah di musim ini dan memiliki momen ini. Iya, dan juga pastinya dengan cara baru ini semuanya itu bisa terdokumentasi dengan baik. Baik itu secara offline yang kawan-kawan fotografer dan videografer kerjakan, dan yang online itu kan di-record semua Pak Am. Sistem kita nge-recordnya. Oh, jadi iya ya, unik ya berarti ya. Unik. Ini ngomongin momen ini sendiri adalah momen. Nah, bahkan sampai kita pikirkan tuh Pak Am, kan biasanya ada nikahan tuh pakai lempar bunga. Nah, ini lempar apa ini? Lempar bunga. Pak Am pernah main yang nangkap ayam tuh? Oke. Nangkap ayam yang kecap tuh. Kita bisa buat seperti itu. Oh iya. Oke, screenshot itu kan? Iya. Screenshot. Siapa yang dapat momen ayam lagi? Iya. Ini tuh kan? Tahu. Kita bisa pakai itu malahan. Misalnya yang screenshot tepat 10 tercepat nanti dikirimkan hadiah iPhone 11. Misalnya. Bisa kan? Iya. Bahkan Unik ya. Oke. Kalau gitu ini aja. Ceritain apa yang belum diceritain buat closing. Nah, kalau yang belum diceritain sih dari saya sih, ini tidak akan mematikan industri yang berhubungan dengan wedding. Karena ini atas dasar pemikiran yang betul kami pikirkan bersama-sama untuk kelanjutan industri wedding itu sendiri. Makanya kami berani sampai menyurati. Kalau untuk udah ketemu dengan Pak Gub, yang kami surati itu selain Pak Gub ada Pak Wali Kota, Kemenak juga Pak Am. Tapi belum ada panggilan dan waktu untuk ketemu. Justru gubernur duluan ya? Kominfo kemarin udah ketemu juga. Kominfo Kota Pontianak udah ketemu juga. Nah, makanya dari itu buat kawan-kawan. Hebat juga ente aja. Bisa ketemu gubernur duluan. Siapa ente sebenarnya? Saya pun bingung. Enggak, tapi betul-betul bukan ada karena ada apa-apa, karena emang disurati dulu semuanya. Kebetulan Diskominfo menghubungi, Pak Gub menghubungi dari humasnya, bukan Pak Gub langsung ya, siapa saya. bisa di WA. Humas menghubungi, kebetulan waktunya ketemu Pak Gub, ketemu Diskominfo. Nah, nanti mungkin yang lainnya menyusul. Mudah-mudahan lah. Saya pengen juga ketemu dengan Pak Wali Kota, ngobrolkan ini. Pengen juga
ngobrol sama Bupati Kubu Raya Pak Muda untuk ngobrolkan ini karena kita kan Kota Pontianak dan Kubu Raya. Ya mestinya pemerintah mendukung lah karena ini kan barang-barang inovatif ya. Iya, dan juga pastinya barang-barang solusi. Ya, ketika ada sebuah masalah, ini solusi. Ya, gitu. Seharusnya pemerintah dukung. Apa yang bisa saya lakukan sebagai anak muda kota kita dan juga yang Pak Gub ngomong gitu kan? Apa yang bisa saya lakukan untuk menghidupkan industri tempat saya cari makan lah istilah itu. Saya juga butuh job MC ini. Paling enggak kan itu yang kita kan, dan buat kawan-kawan, ada selebgram. Oh, ada selebgram. Ini mahal nih, Bang. Masukkan muka dia ini trending. Apalagi kita ceritakan dia kan mau kawin lagi dengan dia ni berkelahi ke lakinya. Oh iya ke? Mana kita sebutkan di sini biar trending nih. Dia nak berkelahi dengan laki waktu itu. Oh iya, penggosip Nah. Berarti ini udah selesai ya? Udah selesai. Pokoknya intinya buat kawan-kawan yang kurang jelas, ini makasih Pak Am udah dikasih media seperti ini untuk saya jelaskan. Berarti ini nggak cuma di Pontianak atau di Kalbar. Iya. Artinya di tempat lain juga bisa mengadopsi cara yang sama. Bisa selama pemerintah daerahnya mendukung. Pemerintah daerah dan kota tempatnya internetnya bagus Pak Am lah. Oh iya, harus dong. Bandwidth-nya dikuatin. Bandwidth dari kita, tapi dari tempat. Nah, ini yang kayak dengan lakinya. Sok selebgram. Oke, makasih kawan-kawan. Kalau Star Syndrome. Ya, kalau pengen wedding online hubungi Nyata Manajemen atau di saya Eja Gustian. Kalau pengen tahu lebih jelas, penjelasannya ada video atau langsung japri lah. Oke. Bisa saya jelaskan. Sip ya, gitu ya. Nyata Manajemen di sini. Iya. Makasih semuanya udah nyaksikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang akan melaksanakan wedding, yang baru mau wedding atau mau wedding yang kesekian kalinya. Betul. 3, 2, 1, close the door. Oh, Deddy Kobuzer dong. Nah, terima kasih, Pak. Makasih, Pak.